never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 계속해서 연결하죠. 니콜로가 밀어넣기. 언더터. Megawati Hangestri memberikan ancaman kepada sang idola yakni Kim Yeong-kong jelang pertandingan Pink Speeders versus Red Sparks di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, Red Sparks akan menjalani dua laga sulit secara beruntun yakni melawan Hyundai Hillstate pada Kamis, 12 Desember 2024, dan kemudian melawan Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024. Sore waktu Indonesia Barat, Red Sparks pun mengusung misi meraih kemenangan demi bisa melanjutkan tren positif mereka di awal putaran ketiga ini, yakni meraih 3 kemenangan beruntun. Tim yang dibela Megawati Hangestri itu juga ingin memutus catatan buruk di mana mereka tak pernah menang dari Hillstate maupun Pink Speeders di putaran pertama maupun kedua. Sebelumnya Red Sparks diterpa badai cedera, di mana sejumlah pemain andalan tak bisa tampil dalam laga penting yang sempat berjalan secara beruntun tersebut. Saat itu Yeom Hyeseon dan Megawati Hangestri sempat absen karena cedera, sehingga tim besutan Ko Hye-jin itu tampil pincang. Namun kini mereka sudah kembali bugar, dan bahkan Megatron sampai berani mengirimkan ancaman kepada lawannya Kim Yeong-kong CS, dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kasus Pink Speeders, ini adalah tim yang telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Kami harus mempersiapkan diri dengan keras, kata Megawati, dilansir dari Naver Sports. Kami tidak boleh terlalu gugup dan tidak terlalu takut. Bersantai dan bekerja keras, kita dapat mencapai hasil yang baik jika kita hanya meningkatkan konsentrasi kita, imbuh Megawati. Sementara itu, Ko Hye-jin sempat menjelaskan alasan di balik kekalahannya yakni timnya tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Pink Speeders. Sebab Yeom Hyeseon dan Megawati Hangestri kala itu tidak dalam kondisi baik atau cedera, sehingga skuadnya tampil pincang dan tak maksimal. Namun kini ia mengaku siap membunyikan genderang perang karena sang kapten dan Megatron kini sudah dalam kondisi prima. Sebenarnya, ada masalah cedera di awal. Megawati Hangestri tidak bagus, dan Yeom Hyesan tidak bisa bermain. Kali ini, saya ingin mempersiapkan diri dengan baik dan mencoba berkompetisi dengan baik, kata sang pelatih. Red Sparks sendiri akan menjalani laga penting melawan Hillstate di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Kamis, 12 Desember 2024. Legenda voli Korea, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks membunyikan genderang perang untuk para rivalnya dengan menyebut bahwa Megawati Hangestri khususnya siap membara di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang dibela oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan saat ini tengah dalam tren positif karena meraih kemenangan beruntun di pertandingan terakhirnya, yakni menang 3-0 dari IBK Altos dan Expressway Highpass di akhir putaran kedua. Kemudian kembali menang 3-1 dari Highpass di awal putaran kedua. Hasil ini membuat skuad berjuluk Red Force itu memang masih berada di peringkat keempat, namun menempel ketat IBK Altos di posisi ketiga. IBK saat ini meraih 22 poin, hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang ada di peringkat keempat dengan 21 poin di papan klasemen sementara Liga Voli Korea 2024-2025. Namun meski demikian, Megawati Hangestri dan kolega kembali dihadapkan dengan ujian berat yakni akan menjalani dua big match secara beruntun. Red Sparks lebih dulu berhadapan dengan Hyundai Hillstate pada Kamis, 12 Desember 2024, dan kemudian melawan Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024. Sore waktu Indonesia Barat berkaca pada hasil sebelumnya, tim besutan Ko Hye-jin itu tercatat selalu kalah dari Pink Speeders maupun Hillstate di putaran pertama maupun kedua. Melansir dari Sports Naver, Ko Hye-jin menjelaskan alasan di balik kekalahannya yakni timnya tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Pink Speeders. Sebab Yeom Hyeseon dan Megawati Hangestri kala itu tidak dalam kondisi baik atau cedera, sehingga skuadnya tampil pincang dan tak maksimal. Namun kini ia mengaku siap membunyikan genderang perang karena sang kapten dan Megatron kini sudah dalam kondisi prima. Sebenarnya, ada masalah cedera di awal. Megawati Hangestri tidak bagus, dan Yeom Hyesan tidak bisa bermain. Kali ini, saya ingin mempersiapkan diri dengan baik dan mencoba berkompetisi dengan baik, kata Ko Hye-jin. Tercatat pada kasus Megatron, dirinya memang melewatkan pertandingan melawan Pink Speeders pada kedua, dan menderita kekalahan telak. Setter Yeom Hyesan juga tidak berpartisipasi dalam pertandingan putaran pertama melawan Pink Speeders kala itu. Di sisi lain, Megawati juga mengirimkan ancaman kepada lawannya, dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik.
Dalam kasus Pink Speeders, ini adalah tim yang telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Kami harus mempersiapkan diri dengan keras, kata Megatron. Kami tidak boleh terlalu gugup dan tidak terlalu takut. Bersantai dan bekerja keras, kita dapat mencapai hasil yang baik jika kita hanya meningkatkan konsentrasi kita, jelas Megawati. Bintang bola voli tanah air Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan hengkang dari Red Sparks musim depan. Megawati Hangestri harus meninggalkan Red Sparks lantaran terbentur regulasi Liga Voli Putri Korea. Sebelumnya, mimpi Ko Hye-jin untuk pertahankan Megawati Hangestri Pertiwi di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk Liga Voli Korea musim depan, terganjal regulasi federasi. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO, belum merubah aturan dan kebijakan pemain asing Asia hingga detik ini. Diketahui pevoli asing Asia maksimal memperkuat tim yang sama Liga Voli Korea dalam 2 musim beruntun. Jika sang pevoli ingin menjalani musim ketiganya di Liga Voli Korea, maka harus berpindah ke tim lain dan mengikuti tryout. Hal ini berbeda dengan keputusan Megatron, julukan Megawati bertahan di Red Sparks. Pada musim pertama di negeri Ginseng, pevoli asal Jember, Jawa Timur ini lolos seleksi tryout dan dipilih untuk perkuat Red Sparks. Performa ciamiknya membuat Red Sparks memilih perpanjang kontrak Megatron dan bermain di musim 2024-2025. Bedanya, dia tidak harus menjalani tryout seperti pevoli yang akan menjalani musim pertama. Tapi baru-baru ini Ko Hye-jin mengatakan, bahwa dia berharap Megawati bisa bertahan di Red Sparks. Hal itu dia sampaikan setelah Red Sparks mengalahkan Korea Express Y Haipas 3-1, Sabtu, 7 Desember 2024. Ini yang menjadi tanda tanya besar tentunya. Jika KOVO tidak mengubah regulasi batasan maksimal tampil di tim yang sama bagi pemain asing, maka mustahil keinginan Ko Hye-jin bisa terpenuhi. Tentu saja penghapusan batasan 2 musim maksimal tampil di tim yang sama juga berlaku bagi pemain asing non-Asia. Jika tidak, maka akan kembali menimbulkan gelombang protes dari volimania di negeri Ginseng. Di sisi lain, Megawati Hangestri juga belum mengiyakan apa yang menjadi harapan pelatihnya itu. Megatron masih menimbang dan memilih, apakah dia akan bertahan di Liga Voli Korea musim depan, atau menjajal kompetisi baru untuk menambah pengalaman. Saya bersyukur pelatih Ko Hye-jin mengatakan itu, respons Megawati. Tapi, saya rasa saya perlu memikirkan masa depan untuk tahun depan, sambung Megawati. Perlu diketahui, aturan transfer pemain tim Liga Voli Korea yang harus melalui sistem tryout banyak mendapatkan protes dari pelatih. Pasalnya tidak semua pemain yang mendaftar di sistem tryout memenuhi standar permainan masing-masing juru taktik di Liga Voli Korea. Kondisinya pelatih-pelatih di Liga Voli Korea seakan dipaksa untuk menemukan pemain asing, baik Asia dan non-Asia yang sesuai dengan tim. Namun beberapa kesempatan tidak bisa berjalan sempurna. Terbukti dalam beberapa case, tim-tim Liga Voli Korea harus melepas pemain asingnya karena dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini berbeda dengan transfer pemain di kompetisi bola voli negara lainnya, yang mengedepankan kekuatan finansial dan mencari yang free agent. Klub voli Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, kembali melanjutkan catatan positif mereka di V-League musim 2024-2025. Red Sparks berhasil meraih kemenangan di partai pembuka putaran ketiga V-League musim 2024-2025. Menghadapi Haipas di Gimcheon Indoor Stadium, Red Sparks sukses menaklukkan Haipas dengan skor 3-1. Duet pemain asing Red Sparks musim ini, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic kembali menjadi aktor penting di laga tersebut. Vanja Bukilic tercatat sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dengan koleksi 35 poin. Sementara Megawati Hangestri berada di bawahnya dengan torehan 25 poin di laga tersebut. Bahkan di laga tersebut Red Sparks versus Haipas itu, Megawati Hangestri berhasil mengukir rekor individu baru. Melansir dari laman The Spike, Megawati Hangestri menjadi pemain jebolan kuota Asia pertama yang mengukir 1000 poin di V-League. Pemain Asia kuarter Jungkwanjang, Megawati Hangestri telah melampaui 1000 poin dalam karirnya di V-League, tulis The Spike. Sebelum pertandingan hari ini, Mega telah bermain dalam 46 game dan 176 set dengan mencetak 985 poin, sambungnya. Pada pertandingan lawan Haipas, Mega mencetak 5 dan 9 poin pada set pertama dan kedua, dan pada set ketiga ia berhasil melakukan serangan dari belakang dan menambah 1 poin. Itu adalah momen dirinya mencetak 1000 poin, jelanjutnya. Keberhasilan Megawati Hangestri itu pun mendapatkan pujian dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Secara tidak langsung, Ko Hye-jin menganggap kalau Mega merupakan pemain jebolan Asia terbaik sejauh ini.
Bahkan terang-terangan Ko Hye-jin menilai jika di masa depan belum tentu ada pemain jebolan kuota Asia KOFO sehebat Megawati Hangestri. Dia menunjukkan kemampuan ofensif yang bagus sehingga saya bertanya-tanya apakah akan ada pemain seperti Mega di antara pemain Asia Quarter di masa depan. Bahkan di luar bola voli, dia memiliki kepribadian yang baik, kata Ko Hye-jin dikutip dari laman The Spike. Dalam artikel itu juga Ko Hye-jin menyinggung soal masa depan Megawati Hangestri dengan Red Sparks. Saya berharap Mega bertahan lama di V-League, tetap di tim kami, dan tampil baik, tutup Ko Hye-jin. Dengan penampilan impresif Megawati di laga kontra Haipas, pevoli asal Jember itu seakan menegaskan peran pentingnya untuk Red Sparks musim ini. Bintang voli putri asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bersama rekan-rekannya berhasil meraih kemenangan 3-1 dalam laga perdana putaran ketiga melawan tim legendaris di Gimcheon Indoor Gymnasium, Sabtu, 7 Desember 2024. Tim berjuluk Red Force mencatatkan 3 kemenangan beruntun, mengantongi 7 kemenangan, 6 kekalahan, dan 21 poin, serta terus membayangi posisi tim-tim teratas klasemen. Sementara itu, Haipas mencatat kekalahan ke-11 musim ini. Mereka gagal melanjutkan tren positif setelah sebelumnya mengalahkan GS Charter Soltics dalam 2 laga beruntun. Haipas juga tidak mampu membalas kekalahan mereka pada pertemuan terakhir putaran kedua yang berlangsung 4 Desember lalu, di mana Red Sparks menang telak dengan skor 3-0. Namun, pertandingan kali ini berbeda karena kehadiran Thanacha Sooksot, pemain kuota Asia asal Thailand, yang kembali bergabung. Dia adalah pemain serba bisa, jadi saya merasa ada beban tambahan, ujar pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, dikutip dari Sports Chosun. Meski performa Sooksot terlihat menonjol, kondisinya belum sepenuhnya optimal. Dia bahkan memulai sebuah kesalahan pada serangan pertama. Red Sparks segera membalas lewat serangan dari Vanja Bukitic dan Megawati. Kekuatan Bukitic begitu luar biasa. Saat Haipas mulai mengejar set pertama, Bukitic terus menjadi andalan untuk mencetak poin. Haipas, yang sempat tertinggal 14-19, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 19-19 sebelum akhirnya takluk di tangan Red Sparks. Penampilan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menjadi salah satu kunci kemenangan Red Sparks di Liga Voli Korea hari ini, Sabtu, 7 Desember 2024. Red Sparks berhasil mengalahkan Korea Express Y Haipas dengan skor 3-1. Megawati Hangestri tampil sebagai pencetak angka terbanyak kedua bagi Red Sparks di pertandingan ini. Pemain berjuluk Megatron ini mengemas 24 poin dalam kemenangan Red Sparks. Ada yang menarik dari capaian Megawati Hangestri dalam beberapa pertandingan terakhir. Seiring dengan tren kemenangan yang diraih Red Sparks, penampilan Megawati ikut menanjak. Tak hanya dalam raihan poin, ada aspek lain yang membuat sang Megatron makin disegani. Ia semakin efektif saat melancarkan serangan ke daerah permainan lawan. Hal itu terpancar dari statistik persentase serangan sukses dari Megawati. Dalam 3 pertandingan terakhir, Mega selalu mencatatkan persentase serangan sukses di atas 50%. Saat menghadapi IBK Altos pada 30 November lalu, Megawati bisa menorehkan 56,76% serangan sukses. Lancarnya serangan-serangan yang dilepaskan Mega di pertandingan itu berimbas pada raihan poinnya. Ia mencetak 23 poin yang membuat Red Sparks membukukan kemenangan di akhir laga. Beranjak ke pertandingan selanjutnya yang terjadi pada 4 Desember lalu. Pada pertandingan itu, Red Sparks berjumpa dengan Haipas. Laga tersebut sekaligus menjadi duel terakhir di putaran kedua Liga Voli Putri Korea Selatan. Megawati lagi-lagi bisa tampil mempesona pada laga itu. Ia membantu Red Sparks meraih kemenangan atas Haipas dengan sumbangan 17 poin. Sembari mencatatkan poin cukup banyak, Megawati juga menjaga persentase serangan suksesnya. Megatron memiliki 53,33% serangan sukses di laga tersebut. Statistik ciamik tersebut ternyata bisa ditingkatkan lagi oleh Megawati di laga terkini Red Sparks. Menghadapi Haipas, pada Sabtu, 7 Desember 2024, Megawati meningkatkan perolehan poinnya dari laga sebelumnya. Ia mencetak 24 poin bagi Red Sparks yang akhirnya menang 3-1. Berbarengan dengan itu, Megawati juga memiliki persentase serangan sukses yang lebih besar dari pertandingan sebelumnya. Ia membuat 56,76% serangan sukses untuk membantu tim arahan Ko Hye-jin mengamankan kemenangan. Ini menjadi momentum bagus bagi Megawati Hangestri untuk terus meningkatkan performanya bersama Red Sparks. Perjalanan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini juga masih panjang. Konsistensi Megawati akan menjadi kunci penting permainan Red Sparks ke depan. Kemenangan atas Haipas hari ini membuat Red Sparks masih ajak di peringkat 4 klasemen sementara.
Namun, poin Red Sparks bertambah menjadi 21 angka. Red Sparks terpaut 1 angka dari IBK Altos yang menempati peringkat ketiga. Jika terus konsisten di laga-laga berikutnya, Red Sparks berpeluang besar mengkudeta IBK Altos dari peringkat 3 atau bahkan naik ke posisi 2 atau 1. Sementara itu, kekalahan ini membuat Haipas makin tercecer di papan bawah. Haipas menghuni peringkat ke-6 dengan 8 poin. Haipas berada satu tingkat di atas GS Chalters selaku juru kunci dengan 5 poin. Tim voli putri Red Sparks berhasil mengamankan kemenangan atas Haipas di set pertama dengan poin akhir 25 dan unggul 1-0 di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024. Pertandingan yang berlangsung di Gimcheon Gymnasium sejak pukul 14 WIB Sabtu, 7 Desember 2024, ini berhasil dituntaskan Red Sparks dengan kontribusi pemain handal mereka Megawati Hangestri, Vanja Bukilic serta dukungan pemain lokal yang solid. Kendati demikian, perlawanan tangguh dari Haipas juga sempat menyulitkan Red Sparks. Pasalnya Haipas dengan kehadiran Tanacha Soksot memberikan warna baru bagi performa mereka. Tak ayal, Haipas memberikan perlawanan ketat dan tangguh di set pertama. Mengawali set pertama, Haipas memulai laga dengan impresif lewat 2 poin beruntun. Tertinggal 2-0 atas Haipas, Red Sparks pun berjuang mendapatkan poin dan menyeret persaingan menjadi berimbang 2-2. Selanjutnya Megawati Hangestri dan kolega memberikan perlawanan sengit dan menyajikan persaingan yang ketat atas Haipas. Di kubu Haipas yang diperkuat pemain asing baru mereka Tanacha Soksot memberikan dampak positif bagi performa tim. Pasalnya Haipas terus memberikan perlawanan sengit atas Red Sparks di awal set pertama. 1 poin serangan dari Megawati Hangestri membawa tim Red Sparks unggul tipis dari tuan rumah. Selanjutnya kesalahan yang dilakukan Haipas menambah dominasi Red Sparks dengan keunggulan 9-7. Smash tajam Kang Showai membawa Haipas terus bayangi keunggulan Red Sparks. Namun balasan serangan dari Megawati Hangestri kemudian menambah jarak keunggulan Red Sparks dari kejaran. Ditambah performa apik dari Vanja Bukilic menjadikan motor serangan Red Sparks menjanjikan. Di pertengahan set pertama, Red Sparks menjaga konsistensi permainan mereka dan memimpin dengan keunggulan 17-13. Sementara Haipas terus melakukan pengejaran dan tak menyerah memberikan perlawanan. Tanacha Soksot berupaya menemukan ritme permainannya dan membantu tim untuk mendapatkan poin. Dalam situasi tersebut, Vanja Bukilic tampil ganas dengan serangannya dan menambah angka keunggulan bagi Red Sparks. Namun perjuangan tangguh Haipas yang secara perlahan mengikis ketertinggalan akhirnya bisa menyamakan kedudukan mereka atas Red Sparks di angka 19-19. Setelah Red Sparks sempat memimpin dengan nyaman, Haipas menunjukkan taji dengan performa yang terus meningkat. Sementara Red Sparks yang tak ingin lengah langsung mengupayakan 2 poin beruntun dan kembali mendominasi jalannya pertandingan. Di penghujung set pertama, Red Sparks unggul dengan kedudukan 21-19 atas Haipas. Poin serangan dari Vanja Bukilic menambah kesangaran Red Sparks yang kian dekat dengan kemenangan. Set pertama berhasil dimiliki Red Sparks dengan poin akhir 25-22 dan unggul 1-0 atas Haipas di putaran ketiga. Tandem Megawati Hangestri, Vanja Bukilic bicara belak-belakan tentang rahasia mantan timnya usai Red Sparks raih kemenangan atas Haipas. Setelah alami paceklik di awal putaran kedua, Red Sparks akhirnya bisa meraih 2 kemenangan beruntun. Kilas balik, pada musim sebelumnya, Megawati Hangestri berhasil tampil impresif dengan trio maut bersama Giovanna Milana dan Lee Soyang. Kini Red Sparks melalui tangan dingin Ko Hye-jin membentuk senjata baru dengan Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju. Trio MVP ujung tombak Red Sparks Megawati, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju berhasil membawa timnya mengalahkan Express Y Haipas. Jung Kwan-jang Red Sparks berhasil meraih kemenangan beruntun usai menundukkan Express Y Haipas lewat 3 set langsung dengan skor 3-0 di putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2024 atau V-League. 2 pemain asing Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic berhasil mengemas 44 poin dari kombinasi keduanya. Vanja Bukilic mencetak 27 poin, 1 blok dan 1 servis, sementara Megawati berkontribusi dengan mencetak 17 poin dengan 1 sub poin. Racikan Ko Hye-jin mendapat perhatian para pengamat voli Korea, hal ini karena kekuatan Mega dan Bukilic sangat dominan dalam sisi penyerangan. Bukilic pada musim sebelumnya bermain untuk Korea Express Y Haipas, yang merupakan musim keduanya di V-League. Saya menghabiskan waktu dengan Korea Express Y Corporation selama 1 tahun pada tahun lalu, saya mengetahui kekuatan lawan dengan baik, jadi saya memanfaatkannya, dan menurut saya itu membawa kemenangan, ujar Bukilic dilansir dari The Spike. Ia juga merespons soal kembalinya Tanacha Soksot membela Express Y Haipas. Tanacha adalah teman pemain asing pertama saya di liga profesional. Saya senang dan bahagia karena Tanacha kembali.
Bahkan ketika saya berada di tim nasional, saya memiliki pengalaman bertemu dengan tim lain, ungkapnya. Saya rasa saya tidak akan gugup karena ini, katanya sambil tersenyum cerah. Bukilic kini mengambil tantangan baru di Red Sparks musim ini, ia dipasang oleh Kohejin sebagai outside hitter. Pemain timnas voli putri Serbia ini cukup beradaptasi dengan sistem Kohejin, saat ini ia tercatat peringkat keempat dalam top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan mengemas 244 poin. Sementara Megawati Hangestri menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 249 poin untuk Red Sparks. Setter sekaligus kapten Red Sparks, Yeom Hee-seon, yang baru bekerja dengan Bukilic pada musim ini memberikan tanggapan. Dia adalah pemain dengan keinginan besar untuk menyerang. Bahkan ketika saya salah memukul bola, dia mengatakan, "Maaf, terlebih dahulu." Tinggi badan adalah sebuah kekuatan. Semakin sering Anda menggunakannya, tampaknya semakin menakutkan, tutup Vanja Bukilic. Megawati Hangestri Pertiwi bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dipuja-puji oleh media Korea Selatan. Menempatkan Megatron alias Megawati sebagai andalan, lini depan Red Sparks disebut jadi yang paling ngeri. Kemenangan kembali didapatkan Red Sparks saat menjalani laga terakhir putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024-2025, Rabu, 4 Desember 2024. Penampilan solid ditunjukkan Megawati dan kolega saat menjamu Korea Expressway High Pass. Red Sparks mengalahkan juara Liga Voli Putri Korea musim 2022-2023 itu dengan skor telak 3-0 untuk mendapatkan poin sempurna. Dengan hasil tersebut, tim yang dilatih oleh Kohejin itu sudah mengemas 2 kemenangan beruntun sejak mengalahkan Hwaseong IBK Altos. Selain melanjutkan rapor kemenangan, Red Sparks juga telah membuktikan lini serangnya memiliki daya gedor paling mematikan pada musim ini. Duet Megawati dan Vanja Bukilic di lini serang dianggap sebagai yang terganas. Torehan-torehan poin yang didapatkan sejauh ini membawa kedua pemain tersebut sama-sama berada di 5 besar top skor Liga Voli Korea. Dalam pertandingan tersebut, Megawati berhasil menyumbangkan 17 poin untuk tim berjuluk Red Force itu. Sedangkan Bukilic, dia tampil lebih garang dengan menghasilkan 10 poin lebih banyak dari pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut. Bersama dengan Megawati, pemain berkebangsaan Serbia itu juga menjadi tulang punggung poin Red Sparks pada musim ini. Keduanya bertanggung jawab atas lebih dari 70% poin yang didapatkan Red Sparks setidaknya dalam 2 laga terakhir. Sorotan kepada Megawati dan Bukilic kembali hadir saat salah satu media Korea Newsis memberikan pujian melalui salah satu artikel mereka. Megawati dan Bukilic dianggap duo paling mematikan pada musim ini yang menjadi senjata penting Red Sparks merangkak ke papan atas lagi. Duo kuat Bukilic dan Megawati beraksi, Red Sparks mulai mengejar papan atas, tulis Newsis. Kombinasi keduanya sudah menghasilkan total 493 poin di mana Megawati masih menjadi yang terbanyak. Ya, pemain berusia 25 tahun itu menduduki peringkat ketiga top skor dengan raihan total 249 poin. Sedangkan Bukilic berada satu set-trip di belakang Megawati alias ranking keempat dengan sudah mengemas 244 poin. Bukilic dan Mega baru-baru ini menunjukkan kekuatan serangan mereka yang eksplosif dan membawa Jeongwanjang meraih kemenangan, tulis Newsis, dilansir Naver. Mega, yang absen dalam satu pertandingan karena cedera paha, telah bermain dalam 11 pertandingan dan 44 set musim ini. Sejauh ini dia sudah mencetak 249 poin dan berada di urutan ketiga sebagai pencetak poin terbanyak, tulis Newsis, dilansir Naver. Red Sparks bersama Megawati akan kembali menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea saat menantang Korea Expressway High Pass di Gimcheon Gymnasium, Sabtu, 7 Desember 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi hasil mutlak untuk memangkas kesenjangan dengan Hwaseong IBK Altos yang berada di peringkat ketiga. Kohejin selaku pelatih Red Sparks mengaku terpukau dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh junior Megawati Hangestri yang menjadi MVP saat kalahkan Expressway High Pass. Red Sparks saat ini tengah tersenyum karena mampu meraih kemenangan gemilang saat menjamu Expressway High Pass di putaran kedua pada Rabu, 4 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan dari High Pass lewat straight set dengan skor 3-0 di Chungmu Gymnasium. Pada pertandingan tersebut tak hanya trio andalan Kohejin yakni Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Pyo Sung-ju yang tampil gemilang. Namun salah satu yang mencuri perhatian adalah Shin Eun-jin selaku pemain opposite Red Force yang masih berusia 19 tahun. Meski masih belia, namun Eun-jin mampu tampil gemilang dan bahkan berhasil menjadi senjata rahasia bagi Red Sparks. Servis tajam dari Shin Eun-jin mampu tampil menonjol dan penampilan ciamiknya membuat bintang muda itu menjadi sorotan hingga didapuk sebagai MVP.
Alhasil penampilan junior Megawati Hangestri itu pun mendapatkan sorotan dari Ko Hye-jin selaku sang pelatih. Shin Eun-jin memiliki keterampilan melempar yang baik dan merupakan pemain yang selalu menggunakan servis yang tajam, kata pelatih Red Sparks, dilansir dari MK Sports. Setiap hari dia bilang tak cukup baik. Saya ingin memujinya terus-menerus bahwa dia adalah pemain yang sangat disukai oleh staf pelatih, jelas Ko Hye-jin.